Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, meletus dengan dahsyat, melepaskan abu vulkanik, material pijar, dan lahar panas yang mengancam segala sesuatu di jalurnya. Suara gemuruh menggelegar mengiringi erupsi, menggetarkan bumi dan menandakan bahaya besar yang akan datang. Warga yang tinggal di sekitar lereng gunung berusaha menyelamatkan diri, sementara langit berubah menjadi kelabu oleh kepulan abu pekat yang menyelimuti desa-desa sekitarnya. Dalam hitungan menit, sungai-sungai yang bermuara di kaki gunung berubah menjadi aliran mematikan yang mengangkut batu, lumpur, dan material panas. Lahar panas yang terbentuk dari campuran abu vulkanik, air, dan bebatuan meluncur dengan kecepatan tinggi, menyapu rumah-rumah dan infrastruktur yang dilaluinya. Pepohonan yang berdiri kokoh selama puluhan tahun tumbang seketika, tertimbun oleh arus panas yang meluluh lantakkan apapun yang dilewatinya. Desa-desa yang berada di kaki gunung menjadi lautan lumpur panas. Warga yang terlambat mengungsi terjebak dalam kepanikan, berusaha mencari tempat lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Namun, kecepatan aliran lahar membuat mereka sulit untuk bergerak. Banyak rumah yang lenyap dalam sekejap, menyisakan puing-puing hangus yang menjadi saksi bisu keganasan alam. Bunyi gemuruh terus terdengar, menandakan bahwa erupsi belum berakhir. Hujan abu semakin tebal, menutupi jalanan dan mengaburkan pandangan. Tim penyelamat yang bersiap di zona aman mencoba mencari cara untuk mengevakuasi penduduk yang terjebak. Namun, kondisi medan yang sulit serta suhu ekstrim dari material vulkanik membuat operasi penyelamatan sangat berisiko. Di sepanjang lereng gunung, lahar panas mengalir deras, membawa serta bangunan, kendaraan, dan segala sesuatu yang berada di jalurnya. Sungai yang tadinya jernih berubah menjadi jalur kehancuran yang mengalirkan material vulkanik hingga ke daerah yang lebih rendah. Penduduk yang berhasil melarikan diri hanya bisa menyaksikan kehancuran dari kejauhan, sementara harapan mereka pupus saat melihat rumah-rumah mereka tersapu tanpa jejak. Di tengah kepanikan, suara tangisan dan teriakan meminta pertolongan menggema di antara reruntuhan. Sebagian orang terjebak dalam lumpur panas, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Namun, suhu ekstrim dari lahar membuat kulit mereka terbakar, menambah penderitaan yang harus mereka alami. Asap tebal dan aroma belerang yang menyengat membuat pernapasan semakin sulit. Gunung Merapi terus memuntahkan awan panas, menciptakan gelombang baru yang meluncur ke arah pemukiman. Penduduk yang masih berada di zona bahaya harus mengambil keputusan cepat, mencari tempat perlindungan atau mencoba menghindari bahaya yang datang dengan kecepatan luar biasa. Tim penyelamat berupaya memberi peringatan melalui pengeras suara, mengimbau agar warga segera mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Sementara itu, di posko pengungsian, ratusan warga mulai berkumpul, sebagian besar dalam kondisi lemah dan syok. Mereka yang berhasil selamat dari lahar panas tak bisa menahan air mata saat melihat sanak saudara mereka belum kembali. Relawan dan petugas medis berusaha memberikan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami luka bakar akibat paparan panas yang ekstrim. Di kejauhan, kilatan api dan pijaran lava masih terlihat, menandakan bahwa Gunung Merapi belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Para ilmuwan vulkanologi terus memantau aktivitas gunung,
mencoba memprediksi apakah erupsi akan berlanjut atau mulai mereda. Namun, sejarah panjang gunung ini menunjukkan bahwa setiap letusannya bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Lahar panas terus mengalir, membawa bencana ke wilayah yang lebih luas. Aliran derasnya tidak hanya merusak rumah dan ladang, tetapi juga infrastruktur penting seperti jembatan dan jalan raya. Beberapa desa yang sebelumnya aman kini mulai merasakan dampaknya, dengan tanah yang bergetar setiap kali lahar melewati lembah dan sungai. Kegelapan menyelimuti daerah terdampak saat abu vulkanik menutupi matahari. Hujan abu turun tanpa henti, menyelimuti segala sesuatu dengan lapisan tebal yang membuat pernapasan semakin sulit. Masker dan kain basah menjadi barang berharga bagi para penyintas, membantu mereka bernapas di tengah udara yang penuh dengan partikel halus yang berbahaya. Di posko darurat, pasokan makanan dan air bersih mulai menipis. Bantuan dari luar masih sulit masuk karena jalur utama tertutup oleh material vulkanik yang menumpuk di jalan. Relawan dan petugas tanggap darurat bekerja tanpa henti, membagikan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya kepada para korban yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Di tengah situasi yang mencekam, muncul kisah-kisah heroik dari warga yang berjuang menyelamatkan sesama. Beberapa orang rela kembali ke zona berbahaya untuk mencari anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Sementara itu, tim SAR bekerja dengan penuh keberanian, mencoba mengevakuasi korban yang terjebak di rumah-rumah yang tertimbun material vulkanik. Hari demi hari berlalu, namun letusan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Gunung Merapi terus mengeluarkan suara gemuruh, diikuti oleh letupan yang melontarkan batu pijar ke segala arah. Aliran lahar panas masih mengancam, terutama saat hujan turun dan mencairkan material vulkanik yang telah menumpuk di puncak gunung. Di beberapa daerah, kondisi semakin memburuk dengan munculnya banjir lahar dingin yang terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung. Campuran air dan material vulkanik ini memperparah kerusakan, menghanyutkan kendaraan, rumah, dan bahkan jembatan yang masih tersisa. Ketegangan terus dirasakan oleh para pengungsi yang berharap letusan segera berakhir. Setiap gempa kecil yang terasa membuat mereka cemas, takut akan adanya letusan susulan yang lebih dahsyat. Anak-anak yang berada di pengungsian mencoba bermain untuk melupakan ketakutan mereka, meski bayangan kehancuran masih membekas di mata mereka. Pemerintah dan berbagai organisasi kemanusiaan mulai mengirimkan bantuan dalam jumlah besar. Tim medis bekerja keras merawat korban yang mengalami luka bakar dan gangguan pernapasan akibat abu vulkanik. Sementara itu, tim logistik berupaya membuka jalur bantuan agar suplai makanan dan air bersih bisa mencapai daerah terdampak dengan lebih cepat. Meskipun bencana ini membawa kehancuran, semangat gotong royong dan kepedulian antar warga tetap terjaga. Orang-orang saling membantu, berbagi makanan, dan memberikan dukungan kepada mereka yang kehilangan anggota keluarga. Keberanian dan ketangguhan masyarakat menjadi simbol harapan di tengah situasi yang sulit. Ketika aktivitas gunung mulai mereda, tim penyelamat kembali ke desa-desa yang hancur untuk mencari korban yang masih hilang. Beberapa keluarga masih berharap menemukan orang yang mereka cintai, meskipun kemungkinan mereka selamat semakin kecil. Abu vulkanik yang menutupi tanah mulai mengeras, menyisakan pemandangan yang suram.
Rumah-rumah yang dulu ramai kini berubah menjadi puing-puing yang tertimbun material panas. Namun, di balik kehancuran ini, tersimpan harapan untuk bangkit kembali. Seiring waktu, warga yang selamat mulai kembali ke desa mereka, mencoba membangun kembali kehidupan mereka dari nol. Bantuan untuk rekonstruksi mulai berdatangan, dan meskipun perjalanan panjang masih menanti, semangat untuk bangkit tetap menyala. Gunung Merapi mungkin telah menunjukkan kedahsyatannya, tetapi semangat manusia untuk bertahan hidup tidak akan pernah padam. Bencana ini menjadi pengingat bahwa alam bisa menunjukkan kekuatannya kapan saja, tetapi keberanian dan solidaritas manusia akan selalu menjadi cahaya di tengah kegelapan. Ketika abu mulai mereda dan langit kembali menampakkan cahaya matahari, para penyintas mulai berani melangkah keluar dari pengungsian untuk melihat kondisi rumah mereka. Namun, pemandangan yang mereka saksikan sungguh memilukan. Sebagian besar rumah telah rata dengan tanah, hanya menyisakan puing-puing hitam yang tertimbun material vulkanik. Banyak yang kehilangan harta benda mereka, tetapi lebih dari itu, kehilangan orang-orang terkasih menjadi luka yang jauh lebih mendalam. Di antara reruntuhan, beberapa warga masih mencoba mencari barang-barang yang mungkin bisa diselamatkan. Foto-foto keluarga, perabotan kecil, atau sekadar pakaian yang masih layak pakai menjadi barang berharga di tengah kehancuran. Beberapa orang hanya bisa duduk termenung, tak mampu berkata-kata saat melihat rumah yang mereka bangun bertahun-tahun lenyap dalam hitungan jam. Tim SAR masih terus bekerja menyisir daerah terdampak, mencari korban yang kemungkinan masih tertimbun. Dengan menggunakan alat berat dan sekop, mereka menggali sisa-sisa bangunan, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Namun, harapan itu semakin menipis seiring dengan waktu yang terus berlalu. Sementara itu, para ilmuwan vulkanologi terus memantau aktivitas Gunung Merapi. Meski letusan besar telah berlalu, potensi erupsi susulan atau guguran lava pijar masih mengancam. Mereka memberikan peringatan agar masyarakat tetap waspada dan tidak terburu-buru kembali ke wilayah berbahaya. Namun, bagi banyak warga, bertahan di pengungsian dalam waktu lama bukanlah pilihan yang mudah. Hari-hari berlalu dengan penuh ketidakpastian. Bantuan mulai mengalir lebih lancar ke daerah terdampak, tetapi masih ada banyak tantangan dalam pendistribusiannya. Jalanan yang tertutup oleh material vulkanik, jembatan yang hancur, serta cuaca yang tak menentu menjadi kendala besar dalam menyalurkan logistik ke daerah yang paling membutuhkan. Di posko pengungsian, banyak anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana ini. Mereka sering terbangun di malam hari, menangis ketakutan karena teringat suara gemuruh dan panasnya lahar yang mengancam nyawa mereka. Para relawan berusaha memberikan trauma healing melalui permainan dan cerita, mencoba mengembalikan keceriaan di tengah kondisi sulit. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun merasakan dampak psikologis yang mendalam. Banyak yang kehilangan semangat karena kehilangan pekerjaan, rumah, dan anggota keluarga. Para pemuka agama dan psikolog turut hadir di pengungsian, memberikan dukungan moral agar para penyintas bisa bangkit dan menghadapi masa depan dengan lebih kuat. Di tengah kehancuran, secercah harapan mulai muncul. Beberapa organisasi kemanusiaan dan relawan lokal mulai berinisiatif membangun tempat tinggal sementara bagi mereka yang kehilangan rumah. Dapur umum terus memasak makanan untuk memastikan tidak ada yang kelaparan. Solidaritas antar warga semakin terasa,
mereka saling berbagi dan mendukung satu sama lain untuk bertahan. Pemerintah mulai merancang rencana pemulihan jangka panjang. Beberapa daerah yang dianggap terlalu berbahaya untuk dihuni kembali diusulkan untuk direlokasi. Namun, bagi banyak warga, meninggalkan kampung halaman bukanlah keputusan yang mudah. Mereka telah hidup di lereng Merapi selama bertahun-tahun, menjadikan tanah itu sebagai sumber kehidupan mereka. Meski kondisi masih sulit, para petani mulai kembali ke ladang mereka yang tertimbun abu vulkanik. Mereka mencoba melihat apakah masih ada harapan untuk bercocok tanam di tanah yang kini tertutup oleh material vulkanik. Sejarah menunjukkan bahwa abu Merapi bisa menyuburkan tanah dalam jangka panjang, tetapi untuk saat ini, mereka harus bersabar menunggu proses pemulihan alam. Lahan-lahan pertanian yang sebelumnya hijau kini berubah menjadi padang abu. Namun, beberapa tanaman yang lebih kuat mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Para petani mulai menanam bibit baru, berharap dalam beberapa bulan ke depan mereka bisa kembali memanen hasil bumi yang menjadi sumber penghidupan mereka. Di sisi lain, beberapa daerah mulai membuka jalur wisata bencana, mengajak masyarakat untuk melihat langsung dampak letusan Merapi. Ini bukan hanya untuk edukasi, tetapi juga sebagai cara menghidupkan kembali ekonomi lokal. Wisatawan yang datang membawa harapan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian, dengan membeli hasil kerajinan dan makanan khas daerah yang masih bisa diproduksi. Meskipun perjalanan pemulihan masih panjang, semangat untuk bangkit terus tumbuh. Sekolah-sekolah darurat mulai dibuka agar anak-anak bisa kembali belajar. Beberapa guru yang juga menjadi korban bencana tetap berusaha mengajar, karena mereka tahu pendidikan adalah kunci bagi masa depan anak-anak di daerah ini. Gunung Merapi kini kembali dalam fase tenangnya, tetapi kenangan akan letusan dahsyat ini tidak akan pernah hilang dari ingatan warga. Setiap letusan membawa luka, tetapi juga mengajarkan tentang ketangguhan dan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Para ahli vulkanologi terus melakukan penelitian untuk meningkatkan sistem peringatan dini. Mereka berharap, di masa depan, masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih cepat sehingga lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Teknologi pemantauan gunung api terus berkembang, memberikan harapan bahwa dampak bencana bisa diminimalkan. Sementara itu, bagi warga yang selamat, kehidupan harus terus berjalan. Mereka mulai membangun rumah kembali, membuka usaha kecil, dan mencari cara agar bisa bangkit dari keterpurukan. Bencana ini mengajarkan mereka tentang arti kebersamaan dan ketahanan, bahwa di balik kehancuran selalu ada harapan untuk memulai kembali. Dalam beberapa tahun mendatang, daerah yang hancur mungkin akan kembali hijau. Pepohonan akan tumbuh, ladang akan kembali subur, dan desa-desa akan kembali hidup. Namun, cerita tentang letusan dahsyat ini akan terus diceritakan kepada generasi berikutnya sebagai pengingat bahwa alam harus dihormati dan diwaspadai. Gunung Merapi telah menunjukkan kekuatannya, tetapi manusia tidak pernah menyerah. Dengan kerja keras, solidaritas, dan keteguhan hati, masyarakat akan bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka. Sejarah telah membuktikan bahwa bencana bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjuangan baru untuk masa depan yang lebih baik. Letusan ini akan tercatat sebagai salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah Merapi, tetapi juga menjadi simbol ketangguhan manusia dalam menghadapi tantangan. Seiring waktu, luka-luka akan sembuh,
rumah-rumah akan berdiri kembali, dan kehidupan akan terus berjalan.